والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam kelas Akademi Al-Mawahib. Pada malam hari ini seperti biasanya kita akan belajar bersama tentang i'rab hadis Arba'in Nawawi dan juga membaca kitab Risalatul Mudzakarah karya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang semoga semua yang kita pelajari pada malam hari ini dapat memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, dapat menuntun kita menjadi insan-insan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pertemuan malam hari ini dari kitab yang pertama, yaitu kitab i'rab hadis Arba'in An-Nawawi. Malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-11. Al-Hadithul Hadi Ashar. Hadis yang ke-11 yang bunyinya an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis yang ke-11 kita mulai saja dari i'rabnya. An Abi Muhammad. An di sini merupakan huruf jar. Abi adalah isim majrur karena bertemu dengan an. Dan tanda jar dari Abi adalah ya, karena Abi termasuk asmaul khamsah. Ya, kita lihat di sini Abi i'rabannya adalah isim majrur, ya, isim yang majrur berhukum jar karena an, ya, dengan adanya an. Dan tanda jarnya adalah ya, karena dia termasuk, kalau di sini disebutkan asmaul sittah, tapi kita pelajari dalam kitab Jurumiyah, istilahnya adalah asmaul khamsah, ya, bukan asmaul sittah tapi asmaul khamsah, seperti itu. Dan abi merupakan mudhof, ya. Jadi abi ini ketika dia eh, hubungannya dengan kata sebelumnya, maka abi ini menjadi majrur, ya. Hubungan abi ini dengan kata sebelumnya yaitu an, abi ini majrur. Adapun abi ini hubungannya dengan kata setelahnya yaitu Muhammad, dia menjadi mudhof. Itu. Dia mudhof, kemudian Muhammadin mudhof ilaih. Muhammadin di sini mudhof ilaih. Kalau kita lihat dalam i'rabannya, Muhammadin adalah mudhof ilaih majrur berhukum jar, dan tanda jarnya adalah kasroh adz-dzahirah, ya, kasroh yang nampak. Seperti itu. Kemudian Al-Hasan. Ya, Al-Hasan di sini, Hasan di sini disebut dengan atof bayan. Ya, atof bayan merupakan keterangan dari Abi. Ya, keterangan dari Abi. Di dalam kitab Al-Jurumiyah tidak ada istilah atof bayan. Yang ada adalah istilah badal. Ya. Pernah saya sampaikan bahwasanya atof bayan dan badal itu hampir sama. Ya, ada perbedaan tetapi sangat tipis sekali perbedaannya, jadi dianggap hampir sama seperti itu. Jadi apa maksudnya badal atau ataf bayan itu? Jadi Al-Hasan ini dia merupakan badal. Badal itu apa? Badal itu artinya adalah pengganti. Kalau di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu biasanya diberi alias gitu, diberi artian alias. Jadi Abi Muhammad, ayahnya Muhammad. Siapa ayahnya Muhammad itu? Alias ayahnya Muhammad itu adalah Al-Hasan. Seperti itu.
An Abi Muhammadin Al-Hasan. Ibni ini menjadi sifat, ya, sifat dari Al-Hasan. Kita belum bahas Al-Hasan ini dia ataf bayan atau badal, dan dia hukumnya ataf bayan atau badal itu sama dengan yang dibadali. Kalau Abi ini yang dibadali ya. Kalau Abi ini dia majrur, maka Al-Hasan ini juga majrur. Ibni ini sifat, dan sifat itu hukumnya ikut kepada yang disifati. Ya. Yang disifati mana? Yang disifati adalah Al-Hasan. Al-Hasan ini majrur karena dia menjadi badal dari Abi. Maka sifat ini juga ikut majrur seperti itu. Hubungan antara ibni dengan kata sebelumnya itu adalah dia menjadi sifat. Adapun hubungan antara ibni dengan kata setelahnya, ibni ini menjadi mudhof dan Ali ini mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih seperti itu. Ibni Abi Thalib. Ibni ini juga merupakan sifat dari Ali. Kemudian dia menjadi mudhof. Abi di belakangnya itu menjadi mudhof ilaih. Hukumnya jer, ya majrur, hukumnya jer. Dan tanda jernya adalah ya karena dia termasuk asmaul khomsah. Dia menjadi mudhof dan Thalib ini adalah mudhof ilaih. Artinya an Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Diriwayatkan hadis ini dari Abi Muhammad, ayahnya Muhammad. Jadi ini merupakan julukan, ya julukan. Jadi Al Hasan ini beliau memiliki anak yang bernama Muhammad. Jadi beliau dijuluki dengan Abi Muhammad seperti itu. Dari Abi Muhammad, ya ayahnya Muhammad, Al Hasan ibni Ali, ini adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Di sini Sipti, ya bisa dibaca Sipti, bisa dibaca Siptu, bisa dibaca Sipto. Seperti diterangkan di dalam kitab ini, kita lihat. Nah, di sini Badal. Sipti dia dapat menjadi badal dari Abi Muhammad. Ya, dia dapat menjadi badal dari Abi Muhammad. Atau dia dapat menjadi atof bayan bagi Abi Muhammad. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya badal atau atof bayan itu memiliki kesamaan-kesamaan yang dan perbedaannya itu tipis sehingga badal itu dapat dikatakan atof bayan itu dapat dikatakan juga badal. Seperti itu ya. Sipti. Jadi kalau dia merupakan badal, dia adalah badal dari Abi Muhammad. Ya. Kalau Sibti ini adalah badal, maka dia adalah badal dari Abi. Jadi Al-Hasan tadi dia badal dari Abi, Sibti juga badal dari Abi. Maksudnya apa? Maksudnya dari Abi Muhammad alias siapa namanya Abi Muhammad ini? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Alias beliau adalah cucu, ya Sibti ini artinya cucu, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Itu adalah apabila di i'rab jer atau diberikan tanda baca kasroh. Di sini dijelaskan wa yajuzu ayyakuna marfu'an. Ya, wa yajuzu ayyakuna marfu'an boleh juga kalau sibti ini dirofa. Ya. Boleh juga sibti ini berhukum rofa. Bitakdiri huwa dengan mengira-ngirakan huwa sibtu. Ya, huwa sibtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sibtu ini kalau eh, begini-begini. Jadi misalnya kita pakai sibtu ini marfu, maka seakan-akan kalimatnya itu adalah dari Abi Muhammad alias Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah beliau adalah di sini ada huwa. Huwa sibtu ya. Ada dikira-kirakan huwa yang tidak disebutkan di dalam susunan kalimat, tapi kita kira-kirakan huwa itu ada. Kalau huwa itu ada, maka huwanya menjadi mubtada dan sibtunya menjadi khobar. Gitu.
huwanya menjadi mubtada dan sibtunya menjadi khobar. Dan di sini dijelaskan fayakun khobaron li mahdzuf. Maka sibtu tadi menjadi khobar bagi sesuatu yang terhapus. Ya, sesuatu yang terhapus. Yaitu apa? Yaitu adalah huwa atau mubtada'nya. Ya, huwa. Bisa dibaca huwa. Au mansuban. Atau boleh juga dibaca nasob. Sipto. Ya. Sipto bitakdiri a'ni. Dengan mengira-ngirakan ada lafat a'ni. A'ni itu apa artinya? A'ni itu dari asal kata fi'il madinya itu ana. Ana yakni. Ya, yakni artinya adalah bermaksud. Artinya adalah bermaksud. A'ni ini berarti di sini memakai domir ana. Ya. Kan pakai hamzah ini di depannya kan, maka itu pakai domir ana. Yang saya maksud, ya artinya itu, a'ni itu artinya adalah yang saya maksud, sipto, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Fayakun maf'ulan bihi li mahdhuf. Maka sipto tadi dia menjadi maf'ul bih. Ya, maf'ul bih bagi lafat yang terhapus. Jadi sibit ini dia dapat dibaca majrur bisa, marfu bisa, mansub juga bisa. Seperti itu. Kemudian eh, baik itu sipto, siptu maupun sipti, dia menjadi mudhaf dan rasul adalah mudhaf ilaih, majrur dan tanda jarnya adalah kasro. Rasul menjadi mudhaf, ya. Lafdul jalalah mudhaf ilaih, majrur dan tanda jarnya adalah kasro. Seperti itu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita kembali ke atas, ya. Kalau Sibtu ini, kalau sibit ini dia dibaca marfu, maka roihanah, ya roihanah ini dia dibaca marfu juga. Karena apa? Karena waw ini adalah huruf atof. Ya. Fungsi dari atof adalah menyepadankan antara kata setelah huruf atof dengan kata kembalinya, ya kembalinya yang ada di sebelum huruf atof. Kan roihanah ini dia kembali kepada sibtu. Ya, kalau dia dibaca sibtu, ya ini dibaca roihanatuhu. Ya. Kalau dia dibaca sibto, maka dibaca roihanatahu. Kalau dia dibaca sibti, maka dia dibaca roihanatihi. Seperti itu. Tergantung sibitnya itu bacanya seperti apa. Roihanah, ya. Roihanah itu artinya adalah apa namanya seperti bau wangi. Ya. Seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW seperti itu, yang menjadi penggembira hati Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhuma. Radhiya ini adalah fi'il madhi, ya, fi'il madhi mabni fathah. Lafzul jalalah adalah fa'ilnya marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah, anhuma jar dan majrur. Seperti itu. Artinya adalah semoga Allah ridho akan keduanya. Keduanya siapa? Keduanya adalah Sayyidina Hasan dan ayahnya. Jadi kalau disebutkan nama sahabat, terkadang terkadang doanya itu bisa radhiyallahu anhu, bisa radhiyallahu anhuma, bisa juga radhiyallahu anhum. Apa bedanya? Kalau radhiyallahu anhu itu kan mufrad. Jadi di situ ada semacam kode bahwasanya yang masuk Islam itu hanya dia sendiri, ya hanya sahabat itu sendiri. Tapi ayahnya tidak masuk Islam. Kalau radhiyallahu anhuma, keduanya itu maksudnya siapa? Keduanya itu maksudnya adalah si sahabat tersebut dan ayahnya. Kan
kalau menyebutkan nama sahabat kan kebanyakan disebutkan namanya sendiri, kemudian bin siapa, ya, ayahnya itu siapa, dia anaknya siapa. Bisa juga radhiyallahu anhum pakai jamak. Pakai jamak itu bagaimana? Ya, sahabat itu sendiri masuk Islam, yang disebutkan itu masuk Islam, ayahnya masuk Islam, dan juga kakeknya masuk Islam. Sehingga karena tiga, ya lebih dari dua itu jamak, maka pakai radhiyallahu anhum. Kalau di sini radhiyallahu anhuma karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali sama-sama masuk Islam. Qala Sayyidina Hasan, beliau berkata, qala ini adalah fi'il madhi mabni fathah, dan fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi, di dalamnya takdiruhu huwa. Kira-kira domir itu adalah huwa. Kembali kepada Al-Hasan. Beliau mengatakan, hafidtu, ya, hafidtu min Rasulillahi. Hafidtu di sini ada dua kata, ada hafidho, dia adalah fi'il madhi. Di saat ini dia mabni sukun. Karena apa? Karena bersambung dengan domir tak ini. Dan taknya adalah domir muttasil namanya. Domir yang bersambung di posisi rofa dan dia menjadi fa'il. Min rasuli itu jar majrur, kemudian rasuli dia mudhof dan lafzul jalalah mudhof ilaih. Beliau Sayyidina Hasan mengatakan saya telah menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jadi beliau menghafalkan hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Da' ma yari buka ila ma la yari buka. Da' ma yari buka ila ma la yari buka. Da' di sini merupakan fi'il amr. Ya, fi'il amr mabni sukun. Fi'il amr hukumnya mabni, dan mabninya mabni apa? Mabni sukun, karena huruf belakangnya ini paling akhir ini dia sukun. Kemudian fa'il, pelaku dari da' ini adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi takdiruhu anta. Karena fi'il amr itu ditujukan kepada mukhotob. Mukhotob itu adalah orang yang kita ajak bicara. Bisa saja dia kalau mufrad maka dia adalah anta. Kalau dia musanna, dia adalah antuma. Kalau dia jamak, maka dia adalah antum gitu. Da di sini karena dia mufrad, maka takdiruhu anta. Fa'ilnya adalah anta. Da, apa artinya? Da itu tinggalkan. Siapa yang meninggalkan? Kamu. Ya. Tinggalkan olehmu. Artinya da itu adalah tinggalkan olehmu. Ma, ma di sini adalah isi mausul. Ya. Ma di sini adalah isi mausul, mabni sukun. Posisinya dia di sini fi mahalli nasbin, ya, di dalam posisi nasab dia menjadi maf'ul bih. Jadi ma di sini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tinggalkan olehmu, apa yang ditinggalkan? Ma, sesuatu. Sesuatu yang apa? Yari buka. Yaribu. Yaribu ini merupakan fiil mudhari'. Hukum fi'il mudhari', hukum dasar fi'il mudhari' adalah marfu, ya, karena tidak bertemu dengan nawasib maupun jawazim. Ya, tidak ada di belakangnya, di belakang fi'il mudhari' ini nawasib maupun jawazim. Yaribu dia adalah fi'il mudhari' berhukum rofa dan tanda rofa'nya adalah dhammah. Nah, jangan lupa setiap fi'il itu pasti ada marfu'nya. Kalau di sini marfu'nya adalah fa'il. Ya. Fa'ilnya yaribu ini apa? Fa'ilnya yaribu ini adalah domir mustatir, domir tersembunyi, fihi takdiruhu huwa. Kira-kira domir itu adalah huwa. Yang huwa itu kembali kepada ma. Ya. Tinggalkan olehmu apa atau sesuatu yaribu yang membuatmu ragu. Apa yang membuatmu ragu? Ya apa tadi? Ya ma tadi. Ma tadi yang membuatmu ragu. Kaf di sini adalah
Domir muttasil fi mahalli nasbin, ya domir bersambung dengan fiil di posisi nasab dia menjadi maf'ul bih. Ya, ka ini maf'ul bih. Jadi tinggalkan olehmu sesuatu yang membuatmu ragu. Ila ma la yari buka, kepada sesuatu ini apa namanya, i'rabnya hampir-hampir sama dengan sebelumnya, ya. Ila di sini adalah huruf jar, kemudian ma di sini adalah isim mausul, ya. Fi mahalli jarrin, di posisi jar karena dia bertemu dengan huruf jar. La di sini adalah huruf nafi, ya, huruf nafi yang artinya tidak. Yari buka, i'rabnya sama dengan yari buka yang tadi, ya. Tinggalkan olehmu sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Maksudnya apa? Ambil sesuatu yang kamu yakini dan tinggalkan keraguan-raguan. Di sini dijelaskan wa makna hadis, dan makna dari hadis ini, utruk ma yuqi'uka fir raibah awisyak. Ya. Tinggalkan olehmu sesuatu yang menjatuhkan kamu di dalam kebimbangan atau keraguan. Tinggalkan olehmu sesuatu yang menjatuhkan kamu di dalam kebimbangan atau keraguan. Wattajih, dan menujulah ilama la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu, minal halal, dari hal yang halal, al-bayyin, yang jelas, al-ba'id, al-ba'idi, yang jauh, anis syubuhat, dari kesamaran, jauh dari kesamaran. Wal hadis ma'al hadis sabik, dan hadis ini, ya, hadis ini bersama hadis yang telah berlalu, hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya itu al halalu bayyin, innal halala bayyin wal in wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun musyabihat, yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Antara hadis ini dan hadis itu ada ila tiqoi syubhat, yang mengajak kita kepada menghindari sesuatu yang syubhat atau sesuatu yang samar-samar, belum jelas hukumnya. Roji'ani, ya. Ini roji'ani, roji' ini adalah fiil, ini adalah isim fa'il, ya, isim fa'il. Sigohnya sigoh isim fa'il. Jangan salah ya, ada fa'il, ada isim fa'il. Kalau fa'il itu adalah pelaku, dan itu adalah istilah di dalam ilmu nahwu. Fa'il itu adalah pelengkap untuk fi'il, ya. Fa'il itu adalah pelengkap bagi fi'il, adalah pelaku bagi fi'il. Tapi kalau isim fa'il itu adalah istilah di dalam ilmu sorof, dan itu berhubungan dengan bentuk. Jadi kalau fa'il itu berhubungan dengan posisi atau keberadaan, kalau isim fa'il itu berhubungan dengan bentuknya, ya, berhubungan dengan bentuknya. Seperti bentuk ini kan asal katanya adalah roja'a, ya, roja'a yarji'u. Roja'a itu adalah fi'il madinya, yarji'u adalah fi'il mudhari'nya, kemudian isi masdarnya adalah ruju'an, ya. Isi masdarnya adalah ruju'an, masdar mimnya adalah marja'an, kemudian fi'il amrnya adalah irji', ya. Fi'il amrnya adalah irji', isim fa'ilnya adalah roji'un, isim fa'ilnya adalah roji'un, isim maf'ulnya adalah marju'un, seperti itu, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuknya adalah bentuk isim fa'il. Bagaimana bentuk isim fa'il itu? Kan kata apa namanya, huruf inti di dalam roja'a itu ada ro, ya, ada ro, ada jim, ada ain. Ada ro, ada jim, ada ain, ya. Sedangkan bentuk isim fa'il itu bentuknya adalah fa'ilun, ya. Bentuknya adalah fa'ilun, ada fa fi'il, kemudian di depannya ada
alif, kemudian ada ain fiil dan lam fiil menjadi fa'ilun seperti itu kan. Fa fiilnya itu apa? Fa fiilnya itu adalah ro. Ain fiilnya itu apa? Adalah jim. Lam fiilnya apa? Adalah ain, gitu kan? Ini ro ini menempati posisi fa fiil. Jim ini menempati posisi ain fiil, ya. Ain ini menempati posisi lam fiil seperti itu. Jadi tinggal menambahi di depan fa fiilnya alif, ya, fa'ilun, roji'un seperti itu. Ini adalah bentuk isim fa'il, ya. Roji'ani. Roji'ani artinya keduanya itu kembali. Ya, ini ada alif ada nun di belakangnya, jadi eh, huruf-huruf intinya adalah roji, itu adalah mufrad, kemudian ketambahan ketambahan alif dan nun ini menjadi musanna, ya, bermakna dua. Keduanya kembali, ya, keduanya ini apa? Hadis ini dengan hadis sebelumnya ini keduanya kembali kama yaron Nabrawi, sebagaimana pendapat Imam An-Nabrawi ilan nahyi at-tanzihi, kepada larangan yang tanzih, ya. Larangan tanzih itu apa? Tanzih itu adalah eh, di bawahnya tahrim, ya. Berarti apa istilahnya, larangannya ini bukan larangan untuk pengharuman, ya. Larangan ini bukan larangan untuk pengharuman. Jadi kalau di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengambil sesuatu yang meragukan, ya, yang membuat kita bimbang. Itu larangannya bukan larangan pengharuman, tetapi larangannya, kita istilahkan saja, ya, larangannya itu larangan yang makruh. Jadi tidak harus kita meninggalkannya. Boleh kita meskipun mengambil sesuatu yang meragukan itu, tapi lebih baiknya kita ambil sesuatu yang sudah jelas saja. Itu maksudnya. Ilan nahyi at-tanzihi 'anil wuqu'i fi syubhat, dari jatuh di dalam kesamaran. Wa hamlun nahyi 'ala tanzih, dan membawa larangan ini kepada tanzih, li'annal asoh, karena yang lebih benar atau lebih sahih, anna tawakki syubhat mandubun, bahwasanya menghindari kesamaran-kesamaran itu mandub. Mandub itu artinya sunnah, ya, sunnah. Jadi menghindari hal-hal yang samar itu sunnah. La wajibun, bukan wajib. La wajibun. Jadi di sini adalah contoh pemakaian la sebagai huruf atof. Ya, la di sini fungsinya adalah la huruf atof. Jadi wajibun ini dia ma'tuf kepada mandubun. Jadi kalau kita mengatakan anna tawaki syubhat, ya, anna ini adalah menasobkan isim dan merofakkan khobar. Tawaki ini adalah isim anna, nasob. Sayangnya eh, dia ini, tawaki ini, dia berakhiran dengan ya. Jadi dia namanya isim mangkus, ya. Isim mangkus. Jadi ketika dia dalam keadaan nasob, tidak nampak harokatnya, tidak nampak harokatnya. Jadi tetap dibaca anna tawaki syubhat, bukan dibaca anna tawaki ya syubhat. Karena apa? Karena orang-orang Arab menganggapnya berat, ya. Orang-orang Arab menganggapnya ribet, gitu maksudnya. Anna tawaki syubhati, bahwasanya menghindari atau hati-hati terhadap hal-hal yang samar, mandubun adalah, jadi mandubun ini adalah khobar anna, adalah sesuatu yang sunnah, la wajibun, bukan wajib. Wa afada, dan memberikan pemahaman kepada kita, annahu idza ta'arada syakkun wa yaqin, bahwasanya apabila bertentangan antara sesuatu yang meragukan dan sesuatu yang jelas, ya, quddimal yakin, maka didahulukan yang jelas atau yang yakin. Bahwa qaidatun azimah, ini adalah kaidah yang agung, yang dari jutah taha mala yuhso, yang bercabang
dari kaidah ini banyak hal yang tidak terhitung. Yuhsa ini artinya terhitung. Wahwa aslun fil warok. Dan ini adalah dasar, ya, dasar landasan di dalam sifat warok. Warok itu adalah berhati-hati. Apa warok itu? Warok itu artinya adalah menghindari sesuatu yang tidak masalah, takut akan ada masalah di dalamnya. Ya, menghindari sesuatu yang tidak masalah karena khawatir akan ada masalah di dalamnya. Eh, Seperti apa? Misalnya, seperti kalau misalnya kita menemukan uang di jalan, kita menemukan uang di jalan, berserakan, di situ ada uang 2.000, misalnya jatuh di jalan. Kemudian kita lewat hari ini ada uang, tidak kita ambil, ya. Siapa tahu nanti pemiliknya mencari, kemudian kita tinggalkan uang itu, sudah kita lewat. Kemudian besoknya kita lewat situ lagi, kok masih ada uangnya. Nah, di dalam fikih, bila ada barang yang eh, apa istilahnya ditinggalkan seperti itu, ya, ada barang yang ditinggalkan seperti itu, yang sekiranya pemiliknya itu kalau sudah berjalan beberapa waktu dan biasanya pemiliknya itu sudah merelakannya, kayak misalnya kita kehilangan pulpen, ya, kehilangan pena itu. Kehilangan pena kan, kalau penanya itu harganya 2.000 3.000, kita kehilangan pena tersebut, kemudian jarak mungkin 1 hari kita sudah lupa dan merelakannya, kan seperti itu. Kalau misalnya uang itu 2.000, mungkin jarak 1 hari 2 hari kemudian kita dapat merelakannya. Nah, hukum dari barang temuan yang seperti itu, ya, yang remeh seperti itu boleh kita memilikinya. Yang menemukan itu, ya, yang menemukan itu boleh memilikinya. Itu hukumnya, ya, hukum fikihnya seperti itu. Itu kan tidak masalah, secara hukum fikih kan tidak masalah, tetapi takut akan adanya masalah nanti. Barangkali kalau saya ambil uang ini, ternyata uang ini adalah uang hasil curian mungkin, kemudian dibuang sama orangnya, atau uang ini adalah uang yang gak beres, kemudian sama orangnya dibuang, ya. Kalau uang ini saya belikan apa istilahnya, makanan mungkin, apa, minuman lah. Kalau 2.000 itu minuman, sekarang kan es teh itu kan banyak yang 2.000 3.000 gitu kan. Eh, Nanti masuk di dalam tubuh saya sesuatu yang tidak jelas, yang syubhat. Bahkan bisa juga kalau uang itu nggak jelas, ya, bisa juga apa yang masuk dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang haram. Nah, ini namanya itu adalah sikap warok. Jadi berhati-hati terhadap sesuatu yang tidak masalah, khawatir nanti di dalamnya ternyata ada masalah. Itu adalah namanya warok, ya, sikap warok. Di antara dalil landasan daripada sikap warok ini adalah hadis ini. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Alladzi alaihi madarul muttaqin. Ya, yang mana warok ini atasnya, atas kewaroan ini, madar. Madar itu adalah poros, ya. Porosnya orang-orang yang bertakwa. Jadi hal yang menjadi fokus orang-orang yang bertakwa itu adalah berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak jelas. Wal mandub fi syar'i, dan mandub di dalam syariat, wal fi'lul ladzi yakunu rajihan ala tarkihi, itu adalah perilaku yang lebih kuat daripada meninggalkannya. Jadi melakukan sesuatu itu lebih kuat daripada meninggalkannya. Wa yakunu tarkuhu jaizan, dan meninggalkannya itu juga boleh. Jadi apa itu mandub? Mandub itu lebih baik atau lebih bagus apabila dilakukan. Ditinggalkan juga tidak apa-apa sebetulnya. Ya. Wal wajib, dan wajib itu apa? Ismun lima lazima alaina wala yajuzu tarkuhu, adalah nama, ya, suatu penamaan bagi sesuatu yang wajib untuk kita lakukan dan tidak boleh untuk meninggalkannya. Illa lidorurotin, kecuali karena kedaruratan, karena keterdesakan, itu baru boleh meninggalkan
wajib nasu alaiha syari' yang mana keterdasaan itu dinaskan atau termaktub di dalam syariat. Watubihu tarkahu dan membolehkan untuk meninggalkannya. Seperti itu. Nah, ini hadis yang kita baca arba'in pada malam hari ini hadis yang cukup pendek ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Mungkin sebelum kita beralih kepada kitab Risalatul Mudzakarah, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan, saya beri kesempatan. Sebelum kita lanjutkan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah. Ustaz, Ya, silahkan. saya pernah mendengar dua versi ya, ada Yaribuka, ada Yuribuka, Ustaz. Nah, kebetulan di sini diterangkan. Oh ya, Nah, eh, mana tadi? ini jumlah Yaribuka. Ya, dengan mensukun ro dan mengkasroh ya ala wazni yaf'ilu. Ya. Atas wazan yaf'ilu. Jadi yaribu yaf'ilu. Seperti itu. Jadi eh fal fi'lu wafqar riwayah min roba yaribu. Jadi fi'il yaribu ini sesuai dengan riwayatnya itu dari asal kata roba yaribu. Ya. Roba yaribu. Amma aroba, adapun kalau dibaca yuribu, ya itu berarti dari asal kata atau fiil madinya itu Allah. aroba. Aroba yuribu, famudhari'uhu yuribu, wal fa'il dan seterusnya. Tetapi di sini sesuai dengan riwayatnya, beliau mengatakan sesuai dengan riwayatnya, di sini dibaca yaribu dari roba yaribu seperti itu. Tapi kalau misalnya kan kita kan mengetahuinya. Saya juga mengetahuinya itu eh, bahwasannya seakan-akan roba ini adalah merupakan fi'il lazim. Tidak bisa kita tambahkan di dalam pengertiannya apa namanya me dan kan. Ya kalau tambahan me dan kan itu adalah untuk fi'il-fi'il muta'addi. Ya, memecahkan itu kan muta'addi butuh kepada maf'ul bi memecahkan misalnya melontarkan dan lain-lain itu kan butuh kepada maf'ul bih. Ya. Seakan-akan roba ini adalah fi'il lazim. Nah, ternyata roba ini adalah fi'il muta'addi. Kalau misalnya eh, memang kan di sini kan di ya ribuka artinya adalah membuatmu ragu atau meragukanmu gitu kan. Meragukanmu atau membuatmu ragu. Seakan-akan eh, dia dari fiil aroba yuribu, tetapi ternyata dari roba yaribu seperti itu. Ada lagi ya, Bapak Ibu, silahkan sebelum kita pindah ke Risalatul Mudzakarah. Baik, bila tidak ada, maka kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Mudzakarah. Kita hari ini sampai pada halaman ke-25. Insya Allah akan kita bahas halaman 25-26. Mulai dari wa iyyaka. Wa iyyaka. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada yang eh, perlu saya sampaikan bahwasanya lafadz iyyaka seperti ini terkadang dia seperti di dalam kalimat iyyaka na'budu. Dalam kalimat iyyaka na'budu
Itu berbeda dengan iyaka yang ada di sini. Sama-sama iyaka tetapi berbeda. Kalau iyaka na'budu itu iyakanya fungsinya adalah untuk al-hasr atau pengkhususan. Artinya apa iyaka di sana? Di dalam iyaka na'budu artinya adalah hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Ya kan? Iyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Jadi di situ mendahulukan maf'ul bih, ya, mendahulukan maf'ul bih, tetapi fi'il fa'ilnya itu ada, sebutkan, tampak di dalam lafadznya. Ya, iyaka na'budu. Jadi eh, apabila tidak dilafatkan seperti itu, dilafatkan seperti biasa saja, maka jadinya itu na'buduka, ya kami menyembahmu. Karena di sini butuh akan pengkhususan, jadi maf'ul bihnya itu didahulukan menjadi iyyaka na'budu. Berbeda dengan di sini. Di sini ada iyyaka, ya, sama-sama domir, sama-sama domir. Tapi di sini disebut dengan uslub, ya uslub atau cara tahdir. Tahdzir itu artinya adalah memberikan peringatan atau memberikan ancaman. Kenapa kok ada seperti ini? Ya orang Arab ngomongnya seperti itu gitu. Maksudnya daripada mereka mengatakan uhadziruka dari asal kata hadzaro, yuhadziru. Artinya adalah saya memberikan peringatan kepadamu. Itu apabila dilafatkan dengan lafat aslinya. Uhadziruka. Tapi mungkin menurut mereka kurang keren. Ya, kurang keren. Jadi pakainya itu pakai iyaka. Ya, iyaka seperti itu. Wa iyaka. Jadi iya di sini merupakan eh, apa namanya? Maf'ul bih. Ya. Iya di sini adalah domir munfasil namanya. Domir yang terpisah. Ya. Domir yang terpisah. Domir munfasil di mahalli nasbin di posisi nasab dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih untuk apa? Maf'ul bih untuk fi'il yang mahdzuf atau terhapus. Jadi fi'ilnya uhadziru, ya, fi'il uhadziru itu dihapus. Jadi kalau iya karena abudu itu kan ada fi'ilnya. Kalau di sini nggak ada fi'ilnya. Karena apa? Karena fi'ilnya itu sudah diketahui, sudah maklum gitu maksudnya. Sudah maklum. Ada uhadziruka sebetulnya tapi pakai iyaka. Wa iyyaka dan hati-hati kamu itu artinya seperti itu dan hati-hati kamu antudan nisa komiso imanika untuk kamu mengotori gamis ya gamis imanika keimananmu hati-hati kamu untuk kamu mengotori gamis keimananmu seperti itu. Silakan Bapak Ibu saya berikan kesempatan siapa yang ingin membaca. Boleh satu baris, dua baris, boleh atau satu paragraf sampai di bawah ini boleh. Silahkan. Siapa yang ingin untuk membaca, membantu saya di sini? Nah, Ustaz, Silahkan Bapak. dari Dari wa iyyaka. wa iyyaka an tudannisa qamiso imanika wa tusawwidu wajha qal wajha qalbika Ya, bi ini ma'tuf kepada tudan nisa. Ini kan sama-sama fi'il Bapak ya. Di sini ada oh ya. wawu atof, maka Nah, dia ma'tuf. wa tusawwida wajha qalbika bi ityani ma nahaka anhu maulaka wa mahma waqa'a minka dzanbun walau ala sabilin nudur fa'ala siro bitaubati wa tuhsinu
wa tuhsina al-aubah al-aubata Ya, wa tuksira an-nadama. ya. Terus mana Ustaz? Langsung Wal di is- atas. wal istighfaru wal istighfari wala Maksud ke sebelumnya. Ya, watuk firo an nadama. wal istighfaru Ya, wal istighfaru wala tazalu khaifan wajalan. Wa innal mu'mina la yazalu fi ghayatin minal khawfi wal wajali. Wa in akhlasat wa in akhlasat ta'ata wa ahsanal muamalata wa anta ta'lamu ma kanat alaihil anbiya ma kanat alaihil anbiya'u ma asomatihim wal ismati, aul asomatihim ismatihim, ismatihim. asmatihim awliya'u ma hifdhihim al khawf ishfaqi ma salahi amalihim wa qillatihim au adamiha wa anta bidzalika aula wahra. Ya, terima kasih Bapak. Kalau saya Saya coba untuk kupas sedikit demi sedikit di sini. Jadi di sini Bapak membaca tadi watu sawida ya, watu sawida di sini ada huruf atof, kemudian tu sawida ini kembali kepada sudan nisa sudah seperti bisa itu. Artinya adalah tu sawida artinya menghitamkan. hitamkan Jadi ya. jadi dari aswad, aswad itu kan hitam, sauda hitam. Antu watu sawida dan kamu menghitamkan wajha. Jadi wajha di sini adalah maf'ul bih. Ya, menghitamkan apa? Yang dihitamkan adalah wajha. Wajah kolbika, wajah hatimu. Wajha Hmm. ini mudhof, kolbi mudhof Mudofileh. ilaih. Ya, seperti itu kan. Nah, Hati-hati kamu. Hati-hati kamu mengotori gamis imanmu dan kamu menghitamkan wajah wajah dari hatimu. Ya. hmm. Bi'itsiani manahaka anhu maulaka. Ya, di sini ada bi'itsiani ba, ini adalah huruf jar, itsyan ini Majrur. merupakan majrur dari ba. Ya, bi'itsiani seperti itu, kemudian ma isim mausul. Tempatnya isim mausul ini dia menjadi di tempat jar menjadi mudhof ilaih. Jadi itsyan ini mudhof, ma mudhof ilaih, naha. Ya, di sini ada fiil naha, naha yanha, nahyan. Naha, yanha, nahyan. Artinya adalah melarang. Naha, nahi. Kalau kita apa namanya kenal dengan nahi, nahi itu adalah larangan. Nahaka. Jadi naha ini adalah kata sendiri, terus kaf ini adalah domir, ya, kata lain. Nahaka, melarangmu, anhu darinya. Maula di sini merupakan fa'il, ya, fa'il atau pelaku dari naha. Jadi bukan kaf ini yang fa'il, kaf ini justru dia adalah maf'ul bi, ya. Melarangmu, ya, kamu yang dilarang. Jadi kaf ini adalah maf'ul bi. Maula ini yang melarang. Maula itu artinya apa? Bisa diartikan tuan, bisa diartikan Tuhan. Ya. Bisa tuan kalau manusia itu atau Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala di sini konteksnya yang melarang adalah Allah taala, maka diartikan Tuhan. Maulaka Tuhanmu. Jadi di sini maula ini merupakan isim maksur. Istilahnya itu isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang akhirannya itu adalah alif. Ya, isim yang akhirannya adalah alif. Dan sebelum alif tersebut, huruf sebelumnya di fathah. Ini kan akhirannya alif, huruf sebelumnya di fathah, la, maula. Jadi di sini maula menjadi fa'il, hukumnya marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tersembunyi, tidak nampak karena dia adalah isim maksur. Maula adalah mudhaf dan kaf ini domir muttasil fi mahalli jarrin, ya, domir bersambung di tempatnya jar, dia menjadi mudhaf ilaih. Jangan sampai kita mengotori gamis keimanan kita dan menggelapkan wajah hati kita dengan mendatangi. Itsian ini artinya mendatangi. Mendatangi sesuatu yang Tuhanmu Hmm.
melarangmu darinya. Ya, Tuhanmu melarangmu darinya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu fa'ilnya atau kata kerjanya itu disebutkan terlebih dahulu, kemudian baru fa'ilnya atau pelakunya. Ya, fi'ilnya dulu, baru fa'ilnya. Tetapi di dalam menerjemahkan, kita terjemahkan fa'ilnya dulu, kemudian baru fi'ilnya. Seperti di sini, Tuhanmu melarangmu darinya. Ya, seperti itu. Kita artikan seperti itu, supaya tidak membingungkan. Kalau misalnya kita artikan sesuai dengan letaknya, sesuatu yang melarangmu darinya Tuhanmu. Apa itu? Melarangmu darinya Tuhanmu. Itu kan berbelit-belit ya, di dalam mengartikan. Wa mahma, dan meskipun. Mahma ini artinya meskipun. Wa mahma, dan meskipun. Wako'a, terjadi. Wako'a ini bisa artinya jatuh atau terjadi. Ya, bisa kita artikan jatuh juga bisa di sini. Wako'a, jatuh minka darimu. Zambun. Zambun ini jadi fa'ilnya wako'a. Suatu dosa. Meskipun terjatuh darimu suatu dosa atau terjadi darimu suatu dosa, walau ala sabilin nudur. Walau ini artinya adalah eh, apa namanya? Meskipun juga. Walaupun. Ya walaupun atau meskipun walaupun ala sabilin nudur, atas jalan nudur ini artinya jarang, jarang. Maksudnya apa? Meskipun jarang, ya. Kalau terjadi kamu melakukan dosa, meskipun berdosamu itu jarang, fa'alaika, ya fa'alaika, maka atasmu. Di sini ala di dalam bahasa Arab itu menunjukkan akan adanya beban, ya, akan adanya Hmm. beban. Jadi ala di sini meskipun lafadznya alaika diartikan wajib bagimu. Jadi bukan atasmu tapi wajib bagimu. Maka wajib bagimu antubadiro, untuk kamu bersegera. Jadi di sini asal katanya adalah badaro yubadiru. Segera. Badaro yubadiru artinya bersegera. Ya, bersegera. Eh, Masdarnya adalah mubadarotan. Mubadarotan. Wajib bagimu untuk kamu bersegera bitaubah, dengan taubat. Watuh sinal aubah. Ya, kenapa dibaca tuhsina? Ini fi'il mudhari. Mengapa dibaca tuhsina? Karena dia ma'tuf kepada tubadiro. Ini kan tubadiro dibaca mansub karena ada an di sini. Ya, dia fungsinya adalah an ini menasobkan fi'il mudhari. Wa tuhsinal aubah, dan kamu memperbaiki, ya kamu memperbaiki atau membaguskan al aubah. Aubah itu artinya asal kata aubah itu dari aba. Jadi a-nya panjang kemudian ba. Aba. Aba ini adalah lafat apa namanya, masdarnya aubatan, artinya adalah kembali. Dan kamu membaguskan kembali. Kembali itu apa maksudnya? Ya kembali membagusi hubungan, menjalin hubungan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jarang melakukan dosa, tapi ketika kamu melakukan dosa, maka bersegeralah untuk taubat dan perbaguslah cara engkau menyambung kembali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa tukfiron nadam, dan kamu memperbanyak rasa menyesal. Misal. Ya, kamu memperbanyak rasa menyesal. Wal istighfar, dan meminta ampun, memperbanyak untuk meminta ampun. Wala tazalu khaifan wajilan. Di sini ada latazal. Latazal ini termasuk kana wa akhwatuha, dari asal lafat di dalam
akhwat kana itu ada mazala, ya kan, ada kana, adha, amsa, asbaha, dholla, bata, soro, kemudian ada laisa, kemudian ada mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama. Ini latazal, ini adalah lafat madam, mazala itu, ya. Mazala, mazala, ma-nya itu adalah nafi, ya, artinya tidak. Zala itu adalah fiil madi. Fiil mudhari'nya yazalu, yazalu. Jadi di sini la di sini adalah nafinya, kemudian tazalu ini adalah fiil mudhari' dari zala tadi. Yang mana artinya, arti dari mazala itu adalah senantiasa, ya, senantiasa. Ini termasuk dari dua lafat yang dijadikan satu makna. Ya, ada dua lafat di sini, ada la, ada tazalu, tetapi maknanya ketika kita menerjemahkan itu jadi satu. La tazalu. Dan senantiasa, dan senantiasa apa sih maksudnya? Zala, ya, zala itu kalau kita artikan sendiri, zala itu artinya adalah hilang. Zala itu ketika kita artikan sendiri artinya adalah hilang. Ketika kita tambahi nafi, mazala artinya tidak hilang. Tidak hilang itu maksudnya apa? Masih ada. Masih itu apa? Senantiasa, ya berarti. Masih itu berarti senantiasa. Begitu juga lafat-lafat yang lainnya, manfakka, ya. Ma infakka. Infakka itu artinya adalah putus. Ma tidak terputus. Apa kalau tidak terputus? Masih atau senantiasa. Manfakka, masih, ya. Seperti itu. Ma fatia juga seperti itu. Fatia itu juga terputus. Ma fatia, ma bariha, bariha itu artinya adalah berlalu. Kalau ma bariha berarti tidak berlalu. Apa? Masih ada, masih ada. Berarti masih atau senantiasa, seperti itu artinya. Jadi la tazal di sini artinya adalah senantiasa, karena mazala itu merupakan akhwat kana, sehingga dia memiliki fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Isimnya mana ini? Isimnya di sini adalah domir mustatir, domir tersembunyi, di dalamnya takdiruhu anta. Ya. Wala tazalu, dan senantiasa kamu. Ini kalau ada Bapak Ibu yang dari kelas 18 seperti uh, Bapak Karyanto ini, kemudian siapa lagi di sini? Ya, ini mungkin kemarin atau tadi, ya, kemarin atau tadi baru membahas tentang kana wa akhwatuha, ya, kana, asbaha, adha, amsa, dholla, bata, soro, dan lain-lainnya itu. Nah, ini contohnya di dalam kalimat itu seperti ini. Ya. Jadi la tazalu, ya, la tazalu di sini isim mazalanya atau isim la tazalnya itu adalah domir mustatir takdiruhu anta, dan itu yang marfu, ya, itu yang marfu. Isim mazala itu marfu. Kemudian khoifan ini adalah khobarnya, khobar latazal. Khobarnya ini mansub. Khobarnya mansub. Mansub tanda nasabnya adalah fathah. Khoifan wajilan. Ya. Takut dan khawatir. Takut lagi khawatir. Kamu senantiasa takut lagi khawatir. Karena apa? Karena kamu masuk di dalam atau kamu terjatuh dalam dosa tadi. Fa'innal mu'mina, maka sesungguhnya mukmin. Nah, la yazal lagi. Ya, la yazal ini sama dengan ini. La yazalu senantiasa fi ghoyatin, di dalam puncak, minal khawfi wal wajali, dari ketakutan dan kekhawatiran. Ya, takut dan khawatir. Kalau ini memang pengarang kitab ini, ya, pengarang kitab Risalatul Mudzakarah ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini merupakan termasuk ulama yang jalannya itu adalah jalan khauf, ya, jalannya itu adalah jalan rasa takut. Jadi kita ketika kita mempelajari ilmu tentang hal yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu jalannya antara dua jalan.
antara jalan roja. Roja itu adalah pengharapan kepada Allah, selalu husnudzon kepada Allah Ta'ala, selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dan ada jalan lagi yang namanya jalan khauf atau jalan kekhawatiran atau jalan ketakutan. Jadi selalu takut terus kepada Allah Ta'ala. Dan ulama, ya, para ulama itu mereka ada yang identik dengan rasa khauf, ya, rasa takut, senantiasa takut kepada Allah, senantiasa eh, khawatir akan keadaannya di hadapan Allah Ta'ala, seperti Imam Ali Zainal Abidin, cicit daripada Rasulullah SAW. Beliau apabila akan melaksanakan sholat, mau berwudu itu, kemudian tubuhnya, mukanya itu menjadi pucat pasi, ya pucat. Ada muridnya yang bertanya kepada Imam Ali Zainal Abidin, wahai Imam, mengapa aku melihatmu selalu ketika engkau itu akan melaksanakan wudu, mengapa wajahmu itu pucat? Beliau mengatakan bahwasanya kamu nggak tahu di hadapan siapa aku akan bersimpuh. Ya, sholat itu kan seakan-akan seseorang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ali mengatakan kamu nggak tahu di hadapan saya, di hadapan siapa saya akan bersimpuh, seperti itu. Karena Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau menyadari bahwasanya akan menghadapi zat yang maha agung, sehingga beliau khawatir keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Itu termasuk eh, para ulama yang menjalani torikoh, ya, menjalani torikoh atau menjalani jalan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap perilakunya itu berhati-hati, takut apabila ada Salah. perilaku yang menjatuhkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama itu yang menjalani torikoh roja, berharap kepada Allah Ta'ala. Yang saya tahu itu ada namanya, nah, saya pernah membaca membaca kitabnya bernama Imam Alwi Syihabuddin. Imam Alwi Syihabuddin ini berbeda dengan ulama-ulama yang semasa dengannya. Kalau ulama-ulama yang semasa dengannya itu termasuk ulama-ulama yang menjalani torikoh khauf, ya. Jadi senang puasa, tirakat, tidak suka makan yang kenyang, ya berhati-hati ketika makan, seperti itu. Ulama-ulama yang lain itu, tapi beliau beda sendiri. Beliau mengatakan di dalam salah satu uh, kalam beliau, kalau kamu mau makan enak, mau makan banyak silahkan, gak apa-apa. Tapi ibadahmu harus seimbang. Ya. Beliau contohkan eh, kalau orang Arab itu kan memang mereka makan nasinya itu cuma ketika makan siang, ya. Makan sarapan itu makannya makan roti, roti yang gepeng besar itu. Makannya makan roti kalau sarapan. Kemudian malam juga makannya makan roti. Jadi makan enak itu cuma ketika makan siang saja, makan nasi. Dan orang Arab itu yang saya tahu, mereka makan nasinya nggak bisa nasi putih. Jadi nasinya itu harus berbumbu. Jadi kita tahu kalau seperti nasi kebuli atau nasi apa itu nasinya kan sudah dicampur dengan bumbu. Jadi mereka bisanya makan yang seperti itu. Kalau mereka makannya itu hanya nasi putih, maka enak. Maka itu memang eh, waktu makan siang itu adalah waktu makan yang enak bagi mereka. Jadi beliau mencontohkan ketika makan siang, ketika kamu akan makan siang, silahkan kamu makan yang banyak, makan yang enak, nggak apa-apa. Tapi setelah itu berangkat kamu ke masjid. Ya ini ceritanya makannya ini sebelum zuhur, ya. Berangkat kamu ke masjid, kemudian kamu ke masjid sebelum adzan kamu sudah ada di masjid, kemudian sholatlah eh, di situ tahiyatul masjid, kemudian duduklah untuk membaca Al-Quran, kemudian ketika adzan dengarkan adzan.
kemudian jawab adzan tersebut, berdoa setelah adzan, kemudian lakukan sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, setelah itu sholat zuhur dengan khusyuk, kemudian setelah itu sholat ba'da zuhur 4 rakaat. Nah, kalau seperti itu, kamu bisa seimbang ya antara kamu menikmati kehidupan dan kamu beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ini termasuk orang yang menjalani torikoh roja, menjalani torikoh roja. Dan ini beliau pelajari torikoh roja ini dari gurunya. Gurunya ini namanya Imam Ali Al-Habsyi. Imam Ali Al-Habsyi ini beliau di dalam salah satu kalamnya mengatakan bahwasanya zaman ini sudah lebih baik kita memilih torikoh roja. Jadi kita banyak husnudzon, ya, kita banyak untuk berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Barangkali apa yang kita lakukan, amal ibadah yang sedikit itu, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu kan harapan ya, harapan. Roja itu artinya adalah harapan. Kalau di sini, Imam Abdullah Al-Haddad ini, beliau torikohnya adalah torikoh khauf. Jadi kalau melakukan dosa yang sekecil apapun, itu pasti takut. Dan takutnya itu takut yang sangat dahsyat, menangis, nggak bisa tidur. Ya. Karena apa? Karena takut derajatnya turun di hadapan Allah Ta'ala. Macam-macam orang mau menjalani yang mana, cocoknya itu yang mana, itu kan macam-macam. Karena seorang mukmin senantiasa di dalam puncak dari kekhawatiran dan ketakutan kepada Allah Ta'ala. Wa in akhlasat ta'ata wa ahsanal muamalah. Meskipun, jadi wa in ini juga artinya meskipun akhlaso, ya, dia telah memurnikan ketaatan wa ahsanal muamalah dan membagusi interaksinya dengan Allah Ta'ala. Meskipun seorang itu telah memurnikan ketaatan dan membagusi interaksi dengan Allah Ta'ala, tapi seorang mukmin itu tabiatnya adalah selalu di dalam ketakutan. Wa anta ta'lamu ma kanat 'alaihil anbiya'u ma'ismatihim. Dan kamu tahu bagaimana keadaan para nabi itu bersama ismah. Ismah ini terjaganya mereka dari dosa. Kamu tahu bagaimana para nabi itu padahal mereka terjaga dari dosa, tetapi bagaimana takutnya kepada Allah Ta'ala. Di antaranya adalah cerita dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah pada malam hari sholat malam sangat lama hingga kakinya itu bengkak. Ya, kakinya itu bengkak. Padahal beliau adalah seorang yang tak punya dosa dan menjadi kekasih Allah Ta'ala. Tapi di malam-malamnya beliau hidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah contoh dari sifat khaufnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal aulia dan para orang-orang pilihan Allah Ta'ala ma'ahifzihim bersama penjagaan mereka. Maksudnya mereka juga dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari dosa. Bagaimana keadaan mereka? Minal khawfi wal isfaq. Dari ketakutan. Wal isfaq. Dan apa istilahnya? Dan rasa ternyuh. Rasa ternyuh di dalam hati mereka. Ma'asolahi amalihim. Bersama kesalehan amalan-amalan mereka. Waqillati dzunubihim. Dan sedikitnya dosa-dosa mereka. Au adamiha. Atau tiadanya dosa mereka. Jadi qillati dzunubihim au adami ini kembali kepada qillah ya. Kembali kepada qillah atau tiadanya dosa mereka. Tiada dosa pun mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala tetap merasa takut kepada Allah taala. Fa anta bidzalika aula wa ahra. Maka kamu dengan itu, dengan apa itu? Dengan ketakutan aula wa ahra, lebih utama dan lebih pantas. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia biasa yang
cenderung untuk melakukan salah dan dosa itu lebih pantas untuk takut kepada Allah Ta'ala. Saya lanjutkan, kurang sedikit. Falaqad kanu a'rafa minka bisa'ati rahmatillah. Maka sungguh-sungguh mereka lebih kenal daripada kamu. Mereka ini siapa? Para orang-orang pilihan Allah Ta'ala lebih kenal daripada kamu dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Ya, para nabi, para wali, mereka lebih tahu, daripada kita dengan keluasan kasih sayang Allah Ta'ala. Wa ahsana minka dhonnan billah. Dan lebih baik daripada kamu prasangkanya kepada Allah Ta'ala. Wa asdaqo minka toma'an fi afwihi. Dan lebih jujur daripada kamu di dalam harapan mereka di dalam pengampunan Allah Ta'ala. Wa a'zama minka rojaan. Dan lebih besar daripada kamu harapannya fi karomihi wa fadlihi. Di dalam kemurahannya dan keutamaan Allah Ta'ala. Mereka itu lebih kenal dengan Allah Ta'ala daripada kita. Tetapi mereka tetap memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Faktadi bi'atharihim tanju wa taslam. Maka ikutilah jejak mereka, niscaya kamu selamat, niscaya kamu sama, niscaya kamu akan selamat, seperti itu. Ikuti jejak mereka, para nabi, para wali, maka niscaya kamu akan selamat. Wattabi' sabilahum, dan ikutilah jalan mereka, tafuz wa taghnam. Niscaya kamu akan beruntung. Wa'tasim billah, wa'tasim billah, dan berlindunglah dengan Allah. Berlindunglah dengan Allah. Berlindung dari apa? Berlindung dari perbuatan dosa. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegangan, berlindung kepada Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Siapa yang berpegangan dengan Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Kita ini selesai fasalnya, kemudian minggu depan insya Allah kita akan masuk kepada fasal yang baru. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, apabila tidak ingin untuk membuka suara, boleh menulisnya di dalam chat. Kita masih punya beberapa menit di sini sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat menambah kedekatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dapat menambah ketaatan kita untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Ta'ala, menambah husnudzon kita, berbaik sangka kita kepada Allah Ta'ala, dan kita diberikan rasa takut kepada Allah, sehingga kita dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberkahan dari amal kajian kita pada malam hari ini akan meluber kepada keluarga kita, tetangga kita, kepada anak keturunan kita, sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, jadi kebanggaan orang tuanya di dunia dan di akhirat, dapat mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan di akhirat, dan menjadi sebab keselamatan orang tua, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan, kesuksesan,
bagi mereka para muslim yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran kepada orang-orang yang ditimpa musibah, dan apabila pada malam hari ini ada keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan diberikan kita rizki yang barokah melimpah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ya wa kullu min niyatin salihah jami'a al-akhirah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada sesuatu yang tidak mengenakan hati. Semoga dapat dimaafkan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam